Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan B2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, saya bernama Irwana Padang dengan NIM 0314237748 serta tempat tugas saya di SD Negeri 030305 Sambaliang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan B2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024 pada LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi mengenal Asmaul Husna dengan penuh makna. Submateri Al-Aziz, Al-Malik, Al-Qudus pada kelas 2 semester 2. Untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan B2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Nah, sekarang coba diperhatikan dulu di bawah mejanya itu, kalau masih ada sampah dikutip. Ayo, kutip yang ada sampah di bawah mejanya. Terus pakaiannya dirapikan dulu. Ayo, pakaiannya dirapikan dulu, sudah? Oke, kalau memang sudah, kembali duduk dengan tertib. Ya, kembali duduk dengan tertib. Oke, sekarang perhatikan ke depan. Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita menyanyikan lagu wajib. Jadi untuk itu kepada anak didik kami silahkan berdiri. Berdiri semua, berdiri. Sampai berjalan hula-hula, sang mengaku menjadi satu Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, silahkan duduk kembali. Oke, untuk memulai pembelajaran kita, ayo Sakinah silahkan pimpin doa. Oke, berdoa dengan tertib ya. Mari kita berdoa. Sebelum memulai pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi ilma warazuk amin. Oke, silahkan kembali ke tempatnya. Baik, sekarang
Ibu mau tanya dulu. Kemarin kita sudah mempelajari yaitu tentang surah An. Apa itu arti Anas? Iya, bagus. Manusia. Surah An-Nas itu terdiri dari berapa ayat? Ada 6. Apa isi pesan surah An-Nas itu? Perintah kepada manusia agar berlindung kepada dari berbagai macam kejahatan, baik itu kejahatan dari setan dan manusia. Itu dia ya. Oke, bagus. Nah, sekarang kita akan melanjut yaitu mengenal Asmaul Husna dengan penuh makna. Apa sih arti dari Asmaul Husna itu? Iya, nama-nama Allah yang nama-nama Allah yang baik, ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada bab ini. Ya. Yang pertama itu adalah siswa dapat mengenal dan memahami pengertian Asmaul Husna. Itu tujuan yang pertama. Untuk yang kedua, tujuan yang kedua itu adalah siswa dapat menyebutkan beberapa nama-nama Allah yang baik dan indah. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Iya, bagus. Ada 99. Nah, dan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah siswa dapat merasakan makna dari Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini harus kita kuasai. Oke? Bisa ya? Nah, sekarang kita lanjut. Yaitu TP yang pertama, siswa dapat mengenal dan memahami pengertian Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik atau nama-nama Allah yang indah. Apa itu pengertian Asmaul Husna? Nama-nama? Iya, nama-nama Allah yang baik, ya. Jumlah Asmaul Husna ini sebanyak 90. Ada 99 Asmaul Husna. Asma berarti nama atau penyebutan, dan husna berarti yang baik atau yang indah. Jadi, pengertian Asmaul Husna itu adalah nama-nama milik Allah yang baik lagi indah. Nah, kita lanjut ya. Pada kesempatan kali ini kita mempelajari hanya 3 saja. Dari ke-99 ini hanya 3 yang harus kita pelajari hari ini. Apa saja itu, Bu? Yang pertama itu adalah Al-Aziz. Apa itu Al-Aziz? Iya, Allah Maha Mulia. Kenapa Allah itu dikatakan Maha Mulia? Kenapa dikatakan Allah itu Maha Mulia? Kenapa? Kenapa? Siapa bisa? Ayo, nggak usah takut salah. Karena Allah itu maha segalanya, makanya dikatakan mulia. Ya kan? Ya tidak? Allah itu menciptakan langit dan bumi. Iya, Allah itu menciptakan langit dan bumi beserta isinya tanpa bantuan. Iya, tanpa bantuan orang lain dan tanpa bantuan teknologi-teknologi yang kita alami sekarang. Tapi coba kalau manusia itu ingin menciptakan sesuatu, pasti dia itu bagaimana? Membutuhkan bantuan. Iya, membutuhkan bantuan orang lain. Makanya manusia itu masih dikatakan dengan memiliki keterbatasan. Tapi Allah tidak. Makanya dikatakan Allah itu maha mulia. Oke, paham? Paham? Nah, sekarang kita lanjut. Asmaul Husna yang kedua itu adalah Al-Malik. Apa itu arti Al-Malik? Allah Maha Merajai. Artinya itu adalah kita harus taat kepada perintah
Allah. Maksudnya Allah maha merajai. Kenapa dikatakan Allah itu maha merajai? Bagus, tepuk tangan dulu untuk si Putri. Iya, karena Allah lah maha raja dari segala-galanya yang ada di bumi ini. Allah lah maha raja dari segala-galanya. Tapi meskipun Allah itu Asmaul Husna Al-Malik, tapi dia tidak bagaimana, tidak sombong, dia tidak pilih kasih, dia itu bagaimana? Tetap berlaku adil. Bukan berarti misalnya, perhatikan dulu ke depan. Bukan berarti misalnya dia itu melihat ada orang yang jelek giginya ke depan, dia pilih kasih, tidak. Dia lihat orang kaya dan miskin dibeda-bedakan, tidak. Allah itu meskipun dia maharaja, dia tetap berlaku apa? Adil. Jadi kita harus mencontoh Asmaul Husnanya Allah, yaitu Al-Malik. Kita harus berlaku adil meskipun kita itu contoh. Kalaulah di dalam sebuah kelas, satu kelas, kita itu memiliki raja. Raja itu dalam satu kelas apa itu misalnya? Iya, ketua. Kalau ketua, dia itu sebagai ketua bukan berarti dia seenak-enaknya sama siapa? Sama anggotanya. Dia juga harus berlaku adil. Jangan mentang-mentang kompak dia dengan si A, dia itu jadi bagaimana? Pilih kasih. Ya kan? Dia itu tidak menghukum kawannya yang tidak piket misalnya. Jangan seperti itu ya. Jadi harus berlaku adil. Ya. Oke, paham? Dan Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Qudus. Apa itu pengertian Al-Qudus? Iya, Allah Maha Suci. Kenapa dikatakan Allah itu Maha Suci? Bagus, tepuk tangan dulu lagi. Mantap, good. Karena Allah itu tidak pernah melakukan kesalahan atau perilaku tercela. Apa itu contoh perilaku tercela? Mencuri, apalagi? Berbohong, dan lain sebagainya. Iya kan? Masih banyak contoh perilaku tercela. Allah itu adalah dikatakan Maha Suci. Kenapa? Karena Allah itu tidak pernah hilaf. Tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak seperti manusia. Kalau manusia itu masih banyak kekurangan. Ya kan, Kia? Ya kan, Nang? Nah, ya. Kalau manusia itu masih banyak kekurangan. Kenapa Ibu katakan masih banyak kekurangan? Misal, manusia itu, dia itu ingin menjadi pintar. Dia itu pasti membutuhkan bantuan orang lain, misalnya guru, iya kan? Kalau Allah tidak. Dan Allah itu tidak pernah melakukan kesalahan ataupun kekhilafan. Kalau manusia itu memiliki keterbatasan dan pernah melakukan kesalahan, mau berbohong, misalnya mencuri, itu termasuk apa? Kesalahan tidak atau kekurangan? Iya. Jadi kita harus mencontoh Asmaul Husna Allah yang ketiga, yaitu Al-Qudus. Oke. Nah, sekarang Ibu tanya dulu, udah paham? Paham? Dari ketiga Asmaul Husna ini? Oke, sekarang Ibu akan menampilkan video. Kalian perhatikan ke depan dan simak apa isi dari video ini. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak materi Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Anak-anak, dengan kehendak Allah kita bisa merasakan berbagai nikmat rezeki, makan, harta, dan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang menunjukkan kesempurnaannya. Sifat-sifat Allah terdapat di dalam Asmaul Husna. Kata Asmaul Husna berasal dari dua kata, yaitu asma yang artinya nama-nama
Dan Al-Husna yang berarti bagus. Jadi Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang bagus. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Namun yang akan kita bahas pada kali ini hanya Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Mari kita simak materi berikut. Al-Malik. Al-Malik artinya Allah Maha Merajai. Maksudnya Allah adalah raja dari segala raja. Allah menguasai langit dan bumi, serta seluruh alam raya. Seorang raja di dunia tidak berarti bagi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan yang mutlak. Allah lah yang mengatur semua tata kehidupan yang ada di dunia ini. Meneladani Asmaul Husna Al-Malik adalah manusia membuat dirinya tidak dimiliki atau dikuasai apapun atau siapapun kecuali oleh Allah. Dimiliki atau dikuasai oleh Allah berarti membuat dirinya senantiasa menjalankan perintah serta menjauhi larangan Allah. Ini artinya manusia juga harus bisa menundukkan amarah serta hawa nafsunya dan tidak membuat keduanya menjadi penguasa sehingga bisa membuat manusia melakukan hal yang dilarang Allah. Al-Aziz. Al-Aziz artinya maha perkasa. Jadi Allah maha perkasa tanpa disandarkan kepada kekuatan yang lain. Allah maha perkasa. Allah tidak memerlukan bantuan yang lain. Jadi Allah tidak memerlukan bantuan apapun dan siapapun. Allah lah penguasa langit dan bumi. Orang yang membiasakan baca Al-Aziz setiap hari, insya Allah dapat mengatasi berbagai kesulitan yang datang mendera dengan bantuan dari Allah. Al-Qudus. Nama Allah Al-Qudus artinya Allah Maha Suci. Maksudnya adalah Allah itu suci atau bersih dari segala macam kekurangan dan aib serta kesalahan. Artinya, Allah amat jauh dari sifat-sifat buruk dan kurang. Allah sangat pantas menyandang sifat-sifat baik dan mulia. Meneladani dan mengimani nama Allah Al-Qudus adalah membersihkan hati dari perbuatan dan sikap negatif. Oke, tadi sudah di sini dijelaskan bahwa kita itu harus meneladani ketiga Asmaul Husna itu dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Ada 3 tadi. Apa saja itu Asmaul Husna yang di video itu tadi? Al-Malik. Iya, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Sudah? Nah, perhatikan dulu ke depan. Untuk kelompok 1, ya. Untuk kelompok 1 adalah menyusun. Menyusun Asmaul Husna yang sudah Ibu potong-potong dan susun secara acak. Nanti tugasnya adalah menyusun dan menyesuaikan arti dari Asmaul Husna itu. Itu kelompok 1. Mana kelompok 1? Nah, itu ya tugasnya. Dan untuk kelompok 2, mana kelompok 2? Mana? Oke, untuk kelompok 2 adalah membuat bagaimana cara menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Oke, paham kelompok 2? Dan untuk kelompok 3, perhatikan kelompok 3. Kelompok 3 adalah memahami atau memberikan kesimpulan dari video. Oke? Paham? Paham ya? Atau ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3? Kalau tidak ada, silahkan dikerjakan sesuai dengan urutan tadi. Oke, kerjakan kerjasama, bantu kawannya, jangan cuma satu orang yang kerja. Yuk.
Oke, perhatikan dulu ke depan. Ibu perhatikan udah banyak yang mulai gak semangat. Sekarang kita ice breaking dulu. Bagus dulu duduk. Bagus. Berdiri semua, berdiri. Udah? Nanti dilanjut nanti. Oke? Kita ice breaking dulu ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 1. 2. Malam. 4. Tepuk rame. Kurang semangat. Tepuk rame. Tepuk malam. Kurang konsentrasi. Masih ada yang tepuk malam. Oke, bagus. Sekarang silahkan dilanjut lagi tugasnya. Udah siap? Kelompok 1 udah siap, mantap. Kelompok yang lain? Udah? Yuk. Cepat. Udah siap semua? Oke. Kalau sudah siap, sekarang coba dulu masing-masing kelompoknya mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ayo, mulai dari kelompok 1. Ayo, kelompok 1 silahkan 2 orang ke depan. 2 orang ke depan, presentasikan hasil kelompokmu. Tadi, perhatikan dulu semua ke depan. Tadi, tugas kelompok 1 adalah menyusun, ini apa? Yang enggak dipakai itu, Bu. Menyusun apa? Asmaul Husna beserta artinya. Sekarang, untuk kelompok 2 dan kelompok 3, silahkan kalian memperhatikan atau menyimak dari hasil kerja kelompok 1. Ayo, kelompok 1. Bacakan hasil kelompokmu. Al-Aziz artinya raja atau penguasa. Al-Mali artinya raja. Ulangi. Al-Mali Asmaul Husna yang dipelajari ada 3. 1, Al-Malik artinya gitu ya. Ayo. Asmaul Husna yang dipelajari ada 3. Yang pertama Al-Malik artinya raja atau penguasa. 2, Al-Aziz artinya Allah Maha Mulia. Yang ketiga Al-Qudus, Allah Maha Suci. Bagaimana hasil kelompok 1? Benar tidak? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, sekarang lanjut untuk kelompok 2. Mana kelompok 2? Ayo Pak, silakan 2 orang. Oke, silakan. Tadi tugas kelompok 2 apa? Apa tadi tugas kelompok 2? Bagaimana cara menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, sekarang silakan kamu baca. Al-Aziz, ketika menghadapi tantangan. Seseorang siswa yang menghadapi ujian harus tugas yang sulit dapat merasa cemas. Namun, dengan memahami bahwa Allah adalah Al-Aziz, mereka bisa merasa lebih kuat dan percaya diri. Mereka tahu bahwa Allah memiliki kekuatan dan segala urusan mereka. Dengan berdoa dan berusaha keras, mereka yakin bahwa Allah akan membantu mereka. Allah adalah Al-Aziz.
mereka bisa merasa lebih kuat dan percaya diri. Mereka tahu bahwa Allah memiliki kekuatan dan segala urusan mereka. Dengan berdoa dan berusaha keras, mereka yakin bahwa Allah akan membantu mereka menghadapi tantangan tersebut. Al-Malik, rasa syukur terhadap kehidupan. Seorang siswa yang memiliki kehidupan yang baik dengan fasilitas yang memadai bisa merasa bahwa semua iri, dengki atau kebencian terhadap orang lain. Oke, kembali ke tempat duduknya. Nah, tadi untuk kelompok 2 adalah bagaimana cara menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Bertawakal kepada Allah yang Maha Perkasa atau Al-Aziz dalam setiap usaha mereka. Dua, mengajarkan kepemimpinan yang bijaksana. Siswa yang memiliki posisi kepemimpinan diajarkan untuk memimpin dengan adil dan bijaksana, menyadari bahwa Allah adalah menguasai segala sesuatu atau Al-Malik. 3. Pentingnya menjaga kebersihan hati dan tindakan. Siswa didorong untuk menjaga kesucian hati dan menjaga kebersihan dalam tindakan sehari-hari mereka sebagai bentuk penghormatan kepada Allah yang Maha Suci atau Al-Qudus. Oke, bagus. Bagaimana hasil kelompok 3? Benar tidak? Benar. Oke, bagus. Silahkan. Sini, nah. Duduk kembali. Nah, tadi sudah ditampilkan dari ketiga kelompok. Kelompok 1 tadi yaitu menyusun Asmaul Husna beserta artinya. Kelompok 2 tadi yaitu bagaimana cara menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Dan kelompok ketiga adalah membuat kesimpulan dari video. Ya. Nah, dari ketiga-tiga kerja kelompok ini siapa yang bisa membuat kesimpulan? Ada? Nah, kesimpulannya adalah kita itu harus bisa menerapkan Asmaul Husna yang ketiga-tiga tadi yang kita pelajari itu dalam kehidupan sehari-hari. Al-Aziz tadi, bagaimana cara kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kita harus bertawakal, ya kan? Kalau kita itu menghadapi tantangan, kita tidak boleh bagaimana? Putus? Iya, kita tidak boleh putus asa. Kita harus bagaimana? Berusaha. Terus kita serahkan semuanya kepada Allah. Itu dia ya. Terus yang kedua, yaitu Al-Malik. Bagaimana cara menerapkan Asmaul Husna Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana? Nah, kita itu harus, apa itu Al-Malik? Allah Maha Iya, Allah Maha Mulia atau Maha Raja. Nah, kita itu harus bersikap adil dimanapun kita berada, ya. Jangan mentang-mentang kita dekat dengan kawan, kita tidak bersikap adil, tidak boleh. Jadi kita harus menanamkan atau menerapkan Asmaul Husna yang kedua, yaitu Al-Malik. Oke, bisa ya? Yang ketiga itu adalah Al-Qudus. Apa itu Al-Qudus? Apa Al-Qudus? Allah Maha Suci, ya. Bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kita harus menyucikan hati. Maksudnya bagaimana? Kita harus membuang sikap-sikap yang apa? Yang tidak baik, penyakit hati namanya, yang sombong, ya kan? Iri dan lain sebagainya. Itu harus kita jauhi, ya. Oke, paham semua? Itulah kesimpulannya dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Nah,
Bagaimana menurut kalian pertemuan kita pada pagi hari ini, menyenangkan tidak? Menyenangkan, bagus. Jadi semua yang kita pelajari itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jangan hanya dipelajari begitu saja. Oke? Sudah? Nah, untuk pertemuan berikutnya, ya, untuk pertemuan berikutnya kalian persiapkan dirinya yaitu mengenai berwudu. Ya, mengenai berwudu, kalian baca-baca lagi bukunya di rumah. Minggu depan akan kita pelajari bagaimana cara berwudu yang benar. Oke? Bisa ya? Oke, untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, sama-sama kita melafazkan hamdalah. Oke, seperti biasa, silahkan pimpin satu orang. Ayo, nah, si Putri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.